Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Eh, Salam sejahtera untuk kita semua dan pada hari ini saya akan membawakan materi kaitannya dengan manajemen perubahan, di mana topik kita pada kali ini adalah membahas tentang strategi perubahan. Baik, saya akan share screen eh, untuk menampilkan materi. Bagaimana, apa terlihat dengan jelas materinya? Baik, kaitannya dengan manajemen perubahan, tentunya manajemen perubahan itu sendiri adalah merupakan suatu pendekatan ya untuk mengubah individu atau tim dan organisasi kepada kondisi masa depan yang diinginkan ya. Artinya change management ini eh, kondisi sebelum ya dan sesudah itu terjadi perubahan ya. Perubahan juga seringkali disebut sebagai suatu upaya ya dan pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang dimanfaatkan guna membantu individu, tim atau organisasi dengan melakukan sarana, sumber daya dan pengetahuan dalam merealisasikan perubahan. Nah, dari kondisi sekarang menuju suatu kondisi yang lebih baik secara efisien dan efektif dan untuk memperkecil dampak dari proses perubahan itu. Nah, tentunya definisi-definisi mengenai perubahan ini atau pengertian pengertian perubahan ini tentunya terkait dengan arah ya atau tujuan suatu organisasi ya. Jadi upaya yang dilakukan oleh manajemen guna melakukan perubahan yang terencana ya tentu ada yang dilakukan secara inisiatif dari perusahaan itu sendiri, namun juga banyak organisasi atau perusahaan yang menggunakan konsultan ya untuk membantu proses-proses dalam manajemen perubahan. Nah, kemudian selanjutnya perusahaan atau organisasi ya dalam melakukan perubahan tentunya ingin mencapai tujuan atau cita-cita perusahaan ya atau goals yang ditentukan oleh perusahaan ya. Jadi eh, tujuan-tujuan ini tentunya ada banyak ya. Tentu kalau dari sisi korporasi ya meningkatkan brand image tentunya, kemudian menjadi perusahaan multinasional yang tadinya dari perusahaan lokal menjadi perusahaan multinasional yang meningkatkan SDM, kemudian tujuan-tujuan dari sisi finansial ya profitability dan tentu yang menjadi isu hangat saat ini adalah terkait dengan target market atau market share yang sangat saat ini sangat-sangat kompetitif ya menggunakan oleh perusahaan. Nah, di sisi lain ada juga yang menyebutkan bahwa apa goals dari suatu bisnis itu ada yang menyebutkan ada meningkatkan sales atau increase in sales. Kemudian ada tentu tadi ada brand recognition, ada create stellar reputation atau reputasi, kemudian core social media following. Nah, ini yang saat ini yang jadi tolak ukur juga ya bagaimana suatu produk atau suatu merek itu memiliki social media following yang tinggi ya. Kemudian ada ya get on the first page of Google ya, kemudian open a new location atau membuka gerai kantor atau lokasi baru, launch a new product or services. Jadi sebenarnya manajemen perubahan ini dari sisi korporasi itu uh, lahirnya suatu produk-produk baru atau inovasi suatu produk. Nah, ini merupakan bagian daripada manajemen perubahan. Ya, jadi di dalam suatu korporasi atau perusahaan atau entitas bisnis, tentu manajemen perubahan ini sangat penting untuk dilakukan sehingga terjadi sustainability innovation
atau improvement yang ada di lingkup perusahaan atau organisasi itu. Nah, apa saja strategi perubahan yang dilakukan ya? Menurut Kotter, di sini ada 8 langkah perubahan ya. Ada 8 langkah perubahan. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa urgensi, kemudian yang kedua membantu koalisi yang kuat, menciptakan visi perubahan, kemudian yang keempat mengkomunikasikan visi perubahan, menghapus rintangan, menciptakan sasaran jangka pendek, ya. Kemudian terus membina perubahan yang telah diciptakan. Ya, kemudian ada mengukuhkan perubahan ke dalam budaya. Nah, tentu dalam suatu perubahan ini ada fase-fase yang tidak singkat ya, namun apa namanya kondisi-kondisi ini tentu dihadapi oleh masing-masing perusahaan dengan kondisi yang berbeda-beda. Ya, oleh karena itu di apa namanya pada materi ini kita bisa lihat pada gambar di sebelah kanan ini, gambar 1.4 ini ada lembah keputusasaan ya, artinya dalam suatu apa namanya organisasi atau perusahaan ada kondisi di mana apa sebelum perubahan itu dilakukan ya atau selama perubahan berlangsung itu ada proses transisi ya, ada proses transisi yang apa yang cenderung apa performnya menurun ya, atau biasa disebut dengan lembah keputusasaan ya. Namun setelah itu ada apa namanya ada peningkatan ya atau perform after change ya. Jadi ada kondisi di mana setelah retention itu ada peningkatan perform dari suatu organisasi. Itulah perubahan ya. Jadi setiap perubahan itu membawa ketidaknyamanan ya bagi seluruh unsur ya yang ada di dalam suatu organisasi atau perusahaan, khususnya bagi orang-orang yang terkena dampak ya. Namun perubahan ini tidak dapat dihindari untuk evolusi suatu organisasi ya. Perusahaan-perusahaan yang tidak berubah atau tidak berkembang itu mereka dapat menjadi usang dan tentu pada akhirnya dapat berakhir dengan kegagalan ya. Ini akan mempengaruhi semua pemangku kepentingan tentunya internal dan eksternal, baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Jadi tentu change management ini ya kalau kita lihat aplikasinya di perusahaan-perusahaan ya, di perusahaan-perusahaan utamanya di perusahaan multinasional itu inovasi itu sudah menjadi suatu budaya ya. Inovasi itu sudah menjadi suatu budaya dan setiap karyawan itu diminta ya atau diwajibkan ya. Kebetulan saya juga pernah bekerja di perusahaan multinasional selama kurang lebih 12 tahun ya, tepatnya di PT Astra Internasional. Jadi perubahan itu atau inovasi itu atau improvement itu wajib dilakukan oleh masing-masing karyawan di level manapun itu. Ya, jadi bentuknya setiap karyawan itu diminta untuk membuat project ya atau apa namanya tulisan risalah perubahan-perubahan apa yang telah dilakukan di lingkup kerjanya ya, apakah dalam bentuk sistem ya, apakah dalam bentuk pola kerja ya, atau yang lain ya yang berdampak terhadap apa namanya efisiensi daripada uh, apa bisnis proses yang terjadi di suatu perusahaan. Contoh umpamanya uh, sistem antrian ya. Sistem antrian itu tentu mempercepat ya pelayanan umpamanya. Kemudian juga apa namanya proyek-proyek atau manajemen perubahan atau inovasi kaitannya dengan penurunan waktu ya, efisiensi waktu, kaitannya dengan penurunan cost atau cost leadership umpamanya atau cost reduction program. Nah, ini semua berdampak terhadap peningkatan apa namanya efisiensi dan ini akan mempengaruhi profitability suatu perusahaan. Ya, jadi yang perlu kita ketahui bahwasannya perubahan ini tidak bisa dilakukan secara apa namanya secara
langsung, namun harus bertahap, ya, harus bertahap melalui suatu proses. Dan tentunya akhir daripada perubahan itu, manajemen perubahan itu adanya budaya kerja, ya, budaya yang terjadi di perusahaan, budaya yang terjadi di suatu organisasi, dan tentunya itu adalah budaya yang baik. Nah, jadi ada sebuah tulisan yang menyebutkan bahwa setiap perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil, ya. Oleh karena itu jangan pernah berhenti walau hanya satu langkah, ya, seperti itu. Ya, rekan-rekan mahasiswa sekalian, ya, tentu pada mata kuliah ini yang menjadi poin di sini adalah strategi atau fase-fase yang mesti kita ketahui di dalam manajemen perubahan itu, di mana telah saya sebutkan tadi, saya jelaskan bahwa terdapat 8 fase, ya, terdapat 8 fase yang ada di dalam manajemen perubahan ini menurut pendapat John Kotter, ya, uh, yang menyebutkan ada 8 langkah, ya, 8 langkah dari strategi perubahan itu sendiri, ya. Jadi di akhir dari di fase ke-8 itu terjadi perubahan budaya, ya. Dari contoh umpamanya dari karyawan yang tidak disiplin menjadi disiplin, kemudian dari perusahaan yang tidak memiliki new product menjadi perusahaan yang memiliki new product, kemudian dari perusahaan yang tidak memiliki value menjadi perusahaan yang memiliki value atau core value, dan ini tentunya akan menjadi sustainability innovation dalam suatu perusahaan. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan materi kita pada pertemuan kali ini. Saya akan memberikan tugas mandiri kepada rekan-rekan mahasiswa, dan tentunya ini akan menjadi bahan penilaian nantinya pada saat akhir daripada perkuliahan ini. Ya, saya mengapresiasi pertanyaan-pertanyaan ataupun mungkin saran-saran atau mungkin diskusi-diskusi dari rekan-rekan mahasiswa, dan tentu di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas materi-materi masih terkait dengan manajemen perubahan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.